Kalau engkau ingin melihat penyesat, kalau engkau ingin melihat nabi palsu, kalau engkau ingin melihat sibilis ISIS, lihat buahnya. Dia bukan Bani Israel, tapi memanggil aku Tuhan. Dia bukan Bani Israel, tetapi memakai namaku, bermujizat, mengusir setan, dan juga bernubuat. Itulah si penyesat. Begitu, saudara. Silakan. Ya, tadi langsung mengatakan bahwa iblis itu punya pengikut. Ya, betul. Kenapa? Karena dalam keyakinan kami, iblis itu dia adalah malaikat pemuji yang karena kesombongannya maka dia dijatuhkan dan dia membawa pengikut-pengikutnya. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh kemudian menjadi iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan disuguhkan oleh Bapa, malaikat-malaikat disuguhkan oleh Bapa kepada Yesus, tetapi kalau kita baca, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Artinya Yesus menyuruhkan malaikatnya, bukan malaikat Bapa, tetapi malaikatnya Yesus. Padahal yang punya malaikat ini bicara tentang malaikat keseluruhan, itu adalah Yesus. Jadi pernyataan bisa dibantah bahwa iblis punya pengikut-pengikutnya karena malaikat yang jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Itu kedatangannya yang kedua kali. Ada kuasa dan kemuliaannya Yesus. Yang ketiga, memang doa Bapa kami pun menyatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang saya katakan bukan hanya tentang kita mengampuni. Semua manusia harus demikian. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus berkuasa. Ada otoritas, Bang. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi ada otoritas pengampunan. Dia berkuasa mengampuni. Kemudian, pernyataan juga di dalam Yohanes 3:34 bahwa di dalam diri Yesus ada roh yang tidak terhingga. Semua kita manusia mempunyai roh yang ada batasnya. Tapi dalam diri Tuhan roh tidak terhingga. Kenapa? Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Karena itu yang Bang Suma angkat ayat tadi dalam Yohanes 8 ayat ke-42, keluar dari Bapa. Yang abang bedakan dengan pernyataan dalam Filipi 2 6-8. Padahal itu sebenarnya panjangan. Sahabatlah, tadi Bang semua panjang sekali, saya diam. Biarin res, nggak apa-apa. Kan saya nggak menghujat, saya hanya menyatakan. Lanjut. Ada datanya, Bang. Semuanya ada data. Kalau diminta saya akan tunjukkan. Kok res terus? Lanjut. lanjut. Kan ada penghujatan sini, Bang. Iya, adik saya itu baru bangun. Kita memberikan edukasi lah kepada yang menonton 300 loh. Iya, silakan. Sampai di mana saya tadi diganggu, saya sudah lupa juga ini. Lupa dia. Ini parah nih. Okay. Saya tanggapi dulu. Boleh? Nanti silakan. Anda gimana ini diganggu? Yang pertama, saudara, Anda mengatakan malaikatnya. Yesus sendiri berdoa dan mengatakan apa? Apakah kamu menyangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah hamba yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan lisannya mengatakan, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru? Berseru di situ apa? Memohon. Memohon itu apa? Berdoa. Di dalam bahasa Yunani-nya parakaleo. Parakaleo itu meminta, menghambakan diri, memohon, memelas kepada Tuhanku, kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini bukan Tuhan ini, Bang. Jangan kau paksakan nabi tersebut jadi Tuhanmu. Bedakan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, Yesus itu memiliki roh. Saudara, coba kamu berselancar dalam Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh Elohim kepadanya dengan tidak terbatas. Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim?
maka kepadanya Tuhan akan menganugerakan rohnya kepadanya dengan tak terhingga. Sekarang penyampai firman apakah cuma Yesus? Penyampai firman banyak. Yohanes penyampai firman, Harun penyampai firman, Daud penyampai firman, Salomo penyampai firman, Musa penyampai firman, Isa, Yakub penyampai firman. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang kepenuhan Roh Elohim. Jadi saudara, yang kau paksakan menjadi Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda ingin menjadikannya sebagai tameng untuk membungkus Kristus yang datang kepada Paulus itu, supaya kami orang Kristen, orang Islam ini yang tidak belajar Bible bisa dipatolo-toloi, bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Kami penyembah Yesus anak Maria. Oh no, kalian penyembah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku nyamar-nyamar jadi Kristus. Sehingga kamu memaksakan seluruh ucapan Yesus yang menurut kamu terindikasi, ini Tuhan nih, ini Tuhan nih, karena dia mengatakan ini pasti Tuhan. Padahal itu semata-mata tadi saya sudah mengatakan dua aspek, Bung. Tolong bantah dua aspek ini. Jangan Anda hidup di halusinasi Anda sendiri. Yesus mengatakan perkataannya, dia dianggap sebagai nabi dan rasul melalui perkataannya. Dan ternyata perkataannya itu hanya perkataan Tuhan yang dia sampaikan. Bantai itu, jadikan dia Tuhan. Bantai itu. Yang kedua, perbuatannya, pekerjaannya. Ternyata untuk membuktikan pekerjaan itu, untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Ucapannya yang sakti itu hanya ucapan seorang rasul. Pekerjaannya yang sakti itu hanya pekerjaan seorang rasul. Lalu yang mana yang bisa membuat dia menjadi Tuhan? Satu-satunya adalah ketika makhluk roh yang datang kepada Anda menjerat Anda dengan ngaku-ngaku sebagai Roh Kudus itu, yang menghantarkan Anda untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Itu aja. Itu aja. Sehingga ada kemudian dia datang menjelma, inkarnasi, teopani dan seterusnya. Itu siapa yang ngajarin ente? Sedangkan ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, kesaktian Yesus, semuanya hanya kesaktian dan ucapan orang yang diutus sebagai nabi tok, bukan sebagai Tuhan. Sadari itu. Sadari itu baik-baik. Nah, sekarang saya kasih Anda 5 detik dari saya. Tolong kamu runtuhkan ucapan Yesus yang mengatakan dia tidak dapat berbuat apa, berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong kamu runtuhkan kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan hanyalah untuk bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Runtuhkan itu. Dengan cara apa? Silakan, saya ingin tahu. Bro, silakan bro. Di awal Bang Sumasa sudah katakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menggenapi setiap nubuatan. Karena itu dikatakan dia sudah Tuhan yang dimaksud adalah menggenapi setiap nubuatan. Tetapi dalam pelaksanaan nubuatan, ucapan Yesusnya, gimana? Perbuatan Yesusnya, seluruhnya dia saksikan sebagai utusan Tuhan tok. Lari ke nubuatan lagi. Ini, ya saya temukan itu. Coba tabrak dua ini dulu. Tabrak ini dulu. Jangan kau lari ke nubuatan, saudara. Silakan tabrak yang dua ini dulu. Ucapan Yesus yang begitu sakti, akulah, dia, aku dan dia adalah satu. Tabrak itu dulu. Dan mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, bla bla bla. Tabrak itu dulu. Jangan kau bawa nubuatan. Karena kalau Anda membawa nubuatan, sama dengan Anda sudah melambaikan bendera putih. Tabrak yang dua ini dulu. Silakan. Ya, saya akan menjawabnya dengan pernyataan bahwa dia menggenapi nubuatan dan nubuatan yang tergenapi. Karena itu dikatakan dalam Matius 24, dia sendiri yang berkata, Matius 24, bahwa dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu tanda kemenangan. Ini perkataannya, ini perkataan sebelum dia dibangkitkan. Tapi dia sudah menyatakan tentang kemahakuasaannya pada saat dia datang ke dunia kedua kalinya.
Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Kedua kalinya dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia datang sebagai Tuhan? Matius 24, Matius 1 ayat 8. Di mana? Matius 24? Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Hei. Dan justru saudara, justru ketika Anda membawa Matius 24, justru di situ Yesus menerangkan kalau dirinya itu sebagai anak manusia. Nomor 30-nya Anda bawa kemudian. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu itu akan nampak tanda apa? Tanda apa? Tanda anak manusia. Jedar. Kalian memaksa anak manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada roh yang kalian sebut roh kudus tapi tidak kudus. Itulah yang membisikkan dan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Padahal Yesus tidak pernah kemudian mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 30 jelas Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak anak manusia di tengah langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang sebagai utusan Tuhan yang maha kuasa dan yang maha mulia. Dia datang membawa kemuliaannya dan kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Elohim yang mengutus dia. Final itu, Bung. Oke. Saya belum melihat Anda bisa menabrak 2 poin tadi. Secara teori dan praktek, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Anda mencoba jungkir balik serong kiri dan juga sedikit agak ke kanan. Matius 24 nomor 30 justru menampar Anda. Lalu apalagi yang Anda akan jadikan sebagai penolong? Silakan. Justru semua banyak ayat-ayat menyatakan tentang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kamu berkata aku adalah Guru dan Tuhan dan benarlah demikian. Itu pernyataan. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Gugur bang. Kenapa gugur? Itu ucapan Yesus atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Ucapan Yesus yang diperintahkan. Dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Tapi susah saudara Anda menyelipkan Yesus padang gurun itu masuk ke dalam kenabian Yesus. Susah saudara. Dia berkata, ini di depan orang Yahudi yang mengetahui tentang hukum Taurat. Itu pernyataannya. Dia katakan bahwa dia berkuasa mengampuni, dan orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat itu adalah penghujatan. Karena keyakinan. Bisa kamu tunjukkan dalilnya? Yahudi, jangankan mengatakan dia adalah dia adalah berkuasa mengampuni. Menyebut Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia berkuasa? Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Di situ Anda sadar nggak apa yang diucapkan dalam original teksnya? Apa yang ada di sana? Lebih mengkuatkan lagi, Bang, kalau kita ke silakan. Tapi saya nggak mau ke sana. Coba Anda masuk ke original teks. Saya nggak ada data soal itu, saya nggak belum sedia data. Wah, bahaya saya ini. menyediakan data yang tertulis. Bahaya ini. Di situ tidak dikatakan mengampuni, tetapi epiemi. Epiemi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Meninggalkan. Jedar. Gugur. Apalagi yang bisa menolong Anda? Apalagi? Itu, Bang, berkuasa mengampuni. Apalagi? Tidak ada berkuasa, saudara. Tidak ada kata berkuasa di situ. Anda melihat, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Matius 9 itu jelas sekali dikatakan epiemi. Epiemi itu artinya aku meninggalkan atau meninggalkan aku. Coba Anda pikir. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani berkuasa itu adalah ekiros. Di situ tidak ada kata itu. Yang ada cuman kata epiemi. Jadi apa itu ya? Lembaga Bible Indonesia kemudian mencoba untuk menipu kalian. Epiemi itu artinya
meninggalkan, membiarkan, ditinggalkan atau akan meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, mengampuni itu adalah iskiros, itu mengampuni. Berkuasa itu adalah Jangan kau memeruhi kau cuma. Aduh. lah. Itu kita harus berdata, saudara. Kita tidak boleh kemudian membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jangan kau memeruhi Kalau kau cuma. ampun atau mengampuni dalam bahasa Yunaninya itu adalah singcoro. Coba Anda cari tuh. Itu Mengampuni. Berarti Yesus disebut apa? Dia berkuasa. Berkuasa apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Yesus berkuasa meninggalkan dosa, bukan berkuasa mengampuni dosa. Jedar. Dah, ada lagi yang bisa Anda hantamkan kepada Yesus? Gini Bang, kalau Dua dalam data Anda, itu konyol? kami sudah pelajari, itu juga membicarakan tentang dia berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku, Karena dalam kalimat yang ada itu membicarakan tentang hal bagaimana dia bisa menghapus dosa, meninggalkan dosa. Itu bicara tentang bahwa dari dialah, dia berkuasa. Artinya yang saya mau garis bawahi di dalam kalimat itu pernyataan ada otoritas. Dia sebagai dia sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kan tadi sudah dibilang. Kalau hanya mengampuni, semua nabi bisa mengampuni. Saudara, bisa mengampuni. Saudara. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni, saudara, ada kuasa di dalamnya, itu hanya Tuhan. Oke. Tidak ada. Menurut kesaksian Yesus, saudara, menurut kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan yang dilakukan seperti ya anggaplah berkuasa mengampuni dosa, itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Dari kalimat itu otoritas sebagai ketuhanan. Bagaimana kita dapat katakan itu manusia atau Tuhan? Yang berkuasa mengampuni Yesus sendiri. Itu hanya Tuhan. Yesus yang mengatakan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya, itu pekerjaan. Tetapi itu pernyataan, Bang Suma, bukan pekerjaan. Kalau pernyataan berarti perkataan. Iya, Perkataan. Kalau perkataan, Yesus sudah katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gagal. Perkataannya gagal, pekerjaannya gagal. Jadi tidak ada sedikit pun unsur keilahian yang ada pada diri Yesus. Tetapi kenapa dia menjadi Tuhan? Bagi orang Kristen, karena orang Kristen menuhankan Kristus yang datang di padang gurun, tapi supaya dianggap bahwa mereka orang ini benar, mereka mencomot-comot Yesus anak Maria sebagai dia yang diikuti. Makanya Yesus di akhir zaman mengusir kalian, enyahlah daripadaku, aku itu tidak mengenal kalian. Hal itu. Ini pekerjaan, maka itu berhubungan dengan Yohanes 10. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan. Itu Yohanes 10. Itu berhubungan erat. Itu bisa kita bahas. Tapi itu pernyataan tentang siapa dia, ini memperkenalkan siapa dia. Artinya itu pernyataan berkuasa mengampuni. Itu hanya Allah Bapa yang bisa katakan, tapi dia ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katakan semua yang dia katakan itu dari Bapa, pekerjaan yang dilakukan. Itu juga sejalan Yohanes 10 ayat yang ke-38. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pada pekerjaanku. Ya Allah, ya Allah ya Karim. Saudara, kamu memaksakan Rasul Tuhan menjadi Tuhan. Kalau mengenai pernyataan, dengar. Kalau mengenai pernyataan, iya saya tahu. Bahkan saya katakan, Yesus datang hari ini pun di tengah langit mengatakan, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Aku tetap tidak percaya. Kenapa? Satu, dia manusia. Kedua, dia wakil Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia berkata-kata menurut firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi karena Anda terpengaruh oleh makhluk yang mengaku Kristus, maka Anda harus sampai mati memperjuangkan kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24.
Firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Makanya dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus. Sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara. Ente harus menggulingkan kekuasaan pencipta dengan melantik Yesus kalian yang keluar dari kubur itu. Ente harus membumi hanguskan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi dengan mengangkat sosok tokoh fiktif yang datang mengaku Yesus yang keluar dari kubur itu. Maka pada endingnya hari ini Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Sedangkan bagi Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Yesus menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Ya, bentar Bang ya. Jadi Bang Suma bilang tadi Bang, ya. Bentar Bang. Saya selesaikan narasi saya nggak lama. Jadi justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga. Saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu. Masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Tetapi tentang dibantah sendiri oleh Yesus itu saja Bang Suma. Tentang berkuasa dibantah Yesus saja. Bang Suma sudah sabar Bang. Dibantah oleh Yesus Bang. Percuma. Yesus yang membantah. Bang Suma sudah mengambil banyak ayat-ayat tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus sudah mengatakan segala pekerjaan yang kulakukan itu bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Kalau tentang pekerjaan, ya lawan Anda Yesus, bukan saya. Tapi ini pernyataan, Bang. Iya, Anda lawan Yesus, jangan lawan saya. Yesus yang mempersaksikan itu. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai bukan? Selesai bukan? Yang menjelaskan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Ya, semakin Anda ganti ya, pesulap selanjutnya Bang beritakan berhenti dulu ganti pesulap selanjutnya Bang. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja Bang Suma tadi.
ya oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu. Dinyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia berani menyatakan dia berkuasa mengampuni, dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan, memperkenalkan diri bahwa siapa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Tuhan berkati. Saya bantah, Bung. Saya bantah. Yohanes 4, sabar, saya bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34, apa kata Yesus terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir? Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar itu praktek, Bang. Pekerjaan itu praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa. Yang saya katakan berkuasa itu pernyataan, Bang. Kalau pernyataan kan tadi Bang. Yesus mengatakan, bagaimanapun Abang nggak bisa bantah. Loh, Yesus yang membantah bukan saya. Yesusnya yang membantah. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar. Anda mau kemana? Gimana? Anda mau kemana? Itu pun Abang nggak bisa membantah pernyataan. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Pernyataan Yesus itu adalah pernyataan yang menjadi asupan dari Bapa untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Semakin Anda membantah, semakin membenarkan dan nampak bahwa Kristen memang adalah anti Yesus anak Maria. Justru ayat yang Abang angkat tentang Yohanes 12 itu bicara tentang cukup ini udah muter-muter ini cukup, ganti pemain udah cukup. Ya, sudah beritakan. Anda ingin memaksakan, Anda mau memaksakan Yesus palsu itu jadi Tuhan dengan membantah semua dan menerobos mempertahankan Yesus kalau dia hanya utusan. Berucap pun Yesus bukan dari dirinya sendiri. Anda paksa biar orang-orang banyak tersesat. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Apa kata Quran? Saudara-saudara iblis itu ada di tengah-tengah kalian. Ada melata dengan kalian. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu setan untuk menjerat manusia agar manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini sudah nyata ini. Siapa yang kalian ingin bantu dengan membantah Yesus? Siapa yang kalian ingin bantu itu? Iblis. Kalian adalah penolong-penolong iblis agar manusia tetap sesat bersama dengan kalian. No. Sudah saatnya manusia Indonesia sadar bahwa kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang menggenapi nubuatan Yesus. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya. Oke, silakan. Pesulap selanjutnya. Jadi menurut Bang Juma ada Kristen penyesat ya? Ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka itu jamak. Banyak penyesat-penyesat kata Yesus. Mereka inilah yang membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Padahal sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka hanya menggunakan anak Maria punya nama supaya ajarannya dianggap benar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan. Ya, silakan. Jadi, oke. Nah, jadi apa yang tadi Abang Suma katakan itu bagi kami umat Kristen itu sebenarnya tidak pengaruh, Bang Suma ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa kau bisa membantah tadi kepada abang saya, teman saya itu bahwa karena Anda adalah pengikut iblis yang kuat.
memang. Iya Bang, ya. Nah, jadi gini Bang ya, tidak ngaruh kepada kami Bang, karena ini ya kita jujur-jujuran aja Bang ya. Bagi kami orang Kristen itu, kenapa kami mempertuhankan Yesus ya? Kami mempertuhankan Yesus itu, Abang tidak membantai itu juga Bang, karena kami mempertuhankan Yesus itu bagi kami sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu berarti Anda sedang menyamakan iblis yang datang kepada Paulus itu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itulah konsep karena kami Yesus Bang. yang Anda sembah itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bahkan untuk sekedar Yesus anak Maria saja bukan. Ya, jadi yang aku tadi bilang Bang Suma ya, Abang Suma mau gimana pun bagi kami orang Kristen itu, tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya kami mempertuhankan dia sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu kuncinya Bang. Jadi susah juga Bang kalau menurut saya ya. Menurut kami orang Kristen. Tapi kenapa kalian diusir? Kenapa kalian diusir? Diusir gimana Bang? Diusir. Coba Anda baca Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa kalian diusir? Ya, oke Bang. Aku juga senang ayat itu Bang ya. Ayat itu juga malah menguatkan iman saya untuk percaya kepada Yesus dan kenapa kalian diusir? Jawab. Kenapa kalian Bang ya? Aku jawab Bang ya. Silakan, ayat itu berbicara tentang orang-orang yang Kristen KTP yang mengaku Yesus tetapi tidak bisa ya, itu. Nggak bisa Bung, nggak bisa karena di situ tidak berbicara mengenai person. Di situ berbicara mengenai kelompok. Di situ berbicara mengenai pohon. Tidak berbicara ranting, tidak berbicara mengenai batang, tapi pohonnya. Pohonnya yang bukan cabangnya tapi pohonnya. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Bingung si murid. Oh, mana ceritanya? Dia kan sudah nyamar domba itu. Bagaimana bisa kita membedakan mana domba asli, mana domba palsu? Bagaimana caranya? Dia datang membawa kitabnya Yesus, dia datang membawa nama Yesus. Bagaimana caranya kita bedakan? Apa kata Yesus? Kalau kau ingin membedakan dia, jelas. Mereka akan memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Tetapi dalam prosesi keagamaannya sedikit pun tidak berdasarkan atas asas perintah dan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya kepada saudara, Anda menyembah Kristus itu kehendak siapa? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Anda ibadah minggu itu kehendak siapa? Kehendak Elohim? Bukan. Anda makan babi kehendak Elohim? Bukan. Anda tidak bersunat kehendak Elohim? Bukan. Anda merasulkan Paulus kehendak Elohim? Bukan. Anda mengkitabkan 13 kitab Paulus itu kehendak Elohim atau bukan? Bukan. Jadi tanda-tandanya adalah mereka tidak melakukan kehendak Bapa, sedangkan kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Kristen diajari untuk beriman, untuk percaya bahwa Taurat itu adalah tinja. Taurat itu adalah skubalon, sampah. Sedangkan Tuhan punya kehendak agar Bani Israel menjalankan semua ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti Kristen secara batang, yaitu Paulus, itu harus dibuang ke dalam api neraka. Bukan oknum, ini Kristen KTP, ini Kristen. Tidak sama sekali. Buahnya, kalau sudah kau temukan di antara buahnya itu ada busuk, maka bukan buah yang dipilah, tetapi batang yang ditebang. Paulus yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, apatah lagi pengikut-pengikutnya. Kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran tersebut jika kalian menggunakan akal sehat. Silakan. Ya, jadi itulah pandangan Abang ya. Cuman saya ingin mempertegaskan lagi kepada Abang ya, bahwa kalau Kristen sejati Abang mau bilang apapun, tapi menurut sudut pandang orang Kristen itu adalah mempercayai Yesus itu sama dengan mempercayai Bapa. Titik Bang, itulah aku bilang ya bagi orang Kristen ya. Makanya tidak bisa dirubah Bang ya. Kena berarti Matius 7. Itu Bang, titik. Kena berarti siap-siap aja diusir berarti. Silakan. La ikraha fiddin, kami tidak punya niat untuk memaksakan Anda. Saya hanya menjabarkan, mengingatkan saja. Berarti penggenapan terhadap Matius 7 tadi sudah betul akan terjadi. Silakan. Keturunan Anda, kalau Anda tidak ketemu Yesus nanti, keturunan Anda, cucu Anda, cicit Anda, turunan Anda yang akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, kakek saya yang memerintahkan dan mengajarkan saya menyembahmu.
Bukan bapakmu kan? Bukan bapakku kan, kata Yesus? Ya. Kamu menyembahku bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ke gereja bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ibadah minggu bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu makan babi dan tidak bersunat bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Lalu siapa yang mengajarkanmu? Bapakku, yaitu saudara onpestisasi. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak keturunanmu menjadi Kristen. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak-anakmu menjadi penyembah Yesus. Tapi atas kehendak nenek moyangmu sendiri yang diterima ajarannya dari penjajah Belanda, Portugis yang datang ke Nusantara kita ini. Tak ada murid Yesus atau keturunan dari ke-11 murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Kristus. Tak ada. Mereka Bani Israel sampai hari ini masih digaungkan, masih menggaungkan, masih terdeteksi dengan sangat akurat. Mereka penyembah Elohim, bukan penyembah Kristus. Sedangkan penyembah Kristus muncul pertama kali di Antioquia, kemudian menyebar dan dijadikan ajaran itu sebagai sah, sebagai sebuah ajaran negara Romawi kerajaan pada saat itu. Sehingga siapapun yang tidak hidup dalam kebijakan kerajaan Romawi, gereja Katolik, maka otoritas atau otoriter daripada gereja Katolik akan membumi hanguskan wilayah tersebut. Jelas sampai di sini? Tak ada murid Yesus, tak ada Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada Bani Israel mengajarkan orang menjadi penyembah Kristus. Tak ada. Hanya orang barat yang nyebrang ke Nusantara, berbisnis sambil menjajah, mengajarkan untuk daerah jajahannya menyembah kepada Kristus titipan dari Romawi. Silakan Anda renungkan. Musuh Anda hari ini adalah Yesus anak Maria, bukan Bang Suma. Saya hanya sebagai pembawa peringatan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan. Oke Bang Suma, ya. Abang Suma bernarasi panjang, tapi kalau menurut saya saya tidak berpanjang lebar juga, karena memang kita sesuai dengan doktrin-doktrin kita, bukan, tetapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Bible itu atau kitab kita. Ya, memang Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu utusan, memang benar, ya. Tapi Yesus itu adalah diutus dari Bapa, dan tanpa Bapa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya aku tadi bilang, ya, Abang Suma bagaimanapun tapi bahwa kami orang Kristen itu kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa itu titik, ya. Jadi kami menyembah Yesus sama dengan kami sembah Bapa. Itulah kami orang Kristen. Makanya Abang Suma tadi bilang kamu membantah itu, kalau bantah jawabannya itu yang saya bilang, kami menyembah Bapa Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Sudah titik. Iya, betul. Memang nubuat Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Nubuat Yesus itu tidak sia-sia. Harus ada yang menggenapi. Karena kalau tidak ada yang menggenapi, berarti Yesus itu pembohong. Harus ada. Harus ada penyembah-penyembah Yesus ini. Harus, wajib. Harus ada orang yang diusir oleh Yesus. Harus, wajib. Karena kalau tidak ada, maka Yesus hanyalah seorang pembohong, pendusta besar. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu harus terjadi. Nah, siapa mereka? Keturunan dari Kristen hari ini yang tidak bertobat. Anak-anakmu lah yang akan kamu ajarkan, kemudian turunanmu lah yang akan sampai ke dalam api neraka bersama dengan engkau akibat ulah kalian yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Silakan. Yesus memang berpesan kepada Bani Israel, waspada, 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 waspada kepada penyesat. Jangankan ente orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya. Apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Orang-orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi ente yang cuman modal imani saja. Silakan saudara, saya tidak paksa. Anda mau percaya, tugas saya hanya mendudukkan sebagaimana amanat Al-Quran. Ketika orang-orang beriman itu datang, maka dia akan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kami sedang membersihkan Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul dari orang-orang kafir yang membawa-bawa namanya agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Anak Paulus yang mana? Tidak ada saya dengar. Kalau ada Maria kan jelas juru selamat itu Kristus. Anak Paulus siapa? Anak Paulus ya kalian lah. Akulah yang menjadi bapakmu.
Di dalam Yesus Kristus. Kalian ini anak-anak Paulus. Gimana ya? Alamak. Kami ini anak Yesus Kristus. Bukan anak kalian Paulus. itu adalah anak-anak Paulus. Kok bisa? Kok Ya iya dong. Kok iya dong? Ya di dalam kitab itu diterangkan saudara, bahwa kalian itu adalah anak-anak Paulus di 1 Korintus 4 ya teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 15. Silakan Anda baca. 1 Korintus 4:15. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil. Tuh, di mana salahnya? Ya kok tadi Anda yang membantah, sekarang di mana salahnya? Iya, salahnya di mana? Sama aja anak-anak Yesus kan? Kayak ular. Katakan anak Paulus. Kayak ular. Iya, kalian itu anak-anak Paulus, betul? Di mana dikatakan anak Paulus? Nama Paulus saja tidak ada di sini. Loh. Coba baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini ucapan siapa? Coba bacanya. Nah, nih. Nah, coba. Gimana ada kata Paulus di sini gitu? Nah, ini ucapan siapa? Itu dulu. Ucapan Paulus. Nah, berarti dia menganggap dirinya bapak, betul? Iya, di mana dia mengatakan? Siapa anaknya? Siapa anaknya di situ? Siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Di mana dikatakan anak di sini? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, banyak bapak, karena akulah yang dalam. Stop dulu sampai di situ. Pendidik maksudnya di situ kan guru, bukan anak. Gimana sih? Paulus di situ mengaku sebagai bapak. Di mana dia mengaku tidak mempunyai banyak bapak? Bukan bapak katanya, bukan dia sebagai bukan dia bapak. Lalu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ya, terus? Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Terus siapa bapak di situ? Akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Siapa di situ? Paulus. Siapa? Ya, Paulus. Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa nih parah-parah? Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa lah nih? Siapa anaknya? Sebab Kan Yesus, kan Paulus itu memang pernah bersalin kan? Ini kan surat Paulus ke Korintus. Iya. Ya udah ke Korintus lah. Berarti surat Korintus itu untuk orang Korintus, bukan untuk kalian. Bukan, ini kan untuk Korintus. Dengarkan teman-teman. Beliau sudah mengakui kalau surat Galatia itu, Korintus itu bukan untuk Kristen Indonesia, tetapi untuk jemaat yang ada di Korintus. Dah selesai, bubar. Galatia 9, Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia berapa? Galatia 4 nomor 19. Galatia 4. Ya, jadi Paulus itu bersalin untuk melahirkan Kristen-Kristen ini. Hai anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Bersalin Paulus, Bang. Bersalin sini dia. Iya. Dia beranak, hamil. Entah siapa yang hamil, aku juga bingung. Kok bisa?
Iya, makanya mungkin itu dasarnya sampai di gereja bisa nikah sesama rudal saling tembak. Karena Paulus saja menderita hamil, dia bersalin, Bang. Aku baru baca nih, kok bisa dia pula bersalin laki-laki? Mungkin itu dasarnya kenapa di Amrik itu ada Bible khusus 3 huruf itu JJ. Karena ternyata rasul yang dibanggakan ternyata juga pernah bersalin. Berarti ada yang menghamili dia kan? Siapa? Kok lucu aja nih, kok bisa pula ada bersalin? Paulus atau apa ini? Paulus. Dari mana? Karena bahasa Yunaninya Odino. Odino itu artinya dia mengandung. Mengandung apa itu? Berarti dia punya kandungan. Emma solang generasi. Diceritakan ini gak ada dibilang nama Paulus di sini. Lalu siapa, Bang? Siapa kalau bukan Paulus? Hai anak-anakku. Ini siapa? Galatia itu jelas di Galatia 1. Coba Anda baca. Galatia 1 itu apa? Dia menerima Injil dari Kristus yang bukan manusia. Inilah akibatnya. Dia dihamili. Mengandung dia. Pertanyaannya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Kenapa dia bersalin? Ya itu pertanyaannya di situ, kok bisa dia bersalin? Ini parah nih. Yang ditanya itu benar Paulus atau bukan? Itu bukan Paulus. Itu Paulus itu. Kok bukan Paulus pula? Nggak ada namanya Paulus. Hai anak aja. Iya, tapi Galatia itu kan surat Paulus itu. Betul. Coba Anda baca Galatia. Iya. Nah, dia yang sudah menulis surat ini kan untuk surat Paulus ke Galatia ini, Bang Juma. Nah, iya betul. Nah, terus benar. bukannya si Paulusnya gitu loh. Loh, kok bukan Paulusnya? Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Itu kamu, aku di situ itu Paulus, itu bercerita tentang Paulus itu. Paulusnya. Bentar, saya bacakan ya. Paulus berkata nih, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit, bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Artinya ini bukannya bersalin secara wanita kan? Lalu apa yang bersalin? Apa yang bersalin selain bukan secara wanita? Apa? Ayo. Iya, artinya itu bukan bersalin secara wanita. Gimana coba laki-laki bersalin? Iya, tanya Paulus. Ini aja emang itu orang Korintus, orang Galatia itu bodoh-bodoh ya, dibodoh-bodohi oleh Paulus gitu ya. Enggak lah, jangan gitulah. Iyalah, kenapa dia harus mengatakan Paulus itu? Aduh, bahaya ini, bahaya. Mati. Galatia itu di mana sih? Galatia itu daerah mana sih? Hai, manrase. Gue pengen lihat orang-orangnya di situ kayak cerdas apa gimana? Galatia daerah mana, Bro? Galatia itu. Ayo, jawab. Galatia. Mana itu? Daerah mana? Bentar cari. Cari dulu di Google. Ya kita cari, kurang paham juga kan? Iya, tapi lucu juga lu. Turki, Bang. Galatia. Coba cari Galatia daerah mana? Daerah Turki, Bang Andi. Turki kan ya? Iya. Udah ke Eropaan itu aja, Mak. Iya, Turki tengah. Iya, udah ke Eropaan dia. Udah masuk ke daerah Antioquia. Romawi. Kocak. Manang kece macari pasi Paulus matampui nasa ngali na matampui. Ini hamil di luar nikah pasti. Bukan itu artinya, cuman kita belum paham artinya apa nih. Lah bersalin itu apa coba? Apa peribahasa bersalin itu bisa nggak disandingkan kepada laki-laki? Makanya di Alkitab ini betul tulisannya bersalin, cuman artinya bukan itu. Karena nggak mungkin kan laki-laki ini. Salah tulis. Bukan salah tulis, ada artinya. Kalau Tuhan masuk di dalam kandungan bisa kan? Bisa.
Seorang wanita bersalin dan bersalin yang ada dalam kandungannya Tuhan. Nah, kalau laki-laki bersalin bisa kalau Tuhan mau, betul? Jawab Bang Andi. Mantra saya mulai Mas Olang generasi. Ini Bang Haim ini orangnya baik sih, sebenarnya lucu dia. Aku gak mungkin jawabnya itu. Iya, dia sendiri ngakak dia sendiri. Nanti tanya pendeta Bang hari Minggu. Pendeta, ini Paulus sejak kapan dia hamil? Dan siapa yang menghamili dia? Dan siapa anak-anaknya? Karena setahu saya Paulus itu anaknya ya Kristen. Oh, ini artinya Bang Juma, bentar aku udah dapat nih artinya. Nih, artinya itu kan perumpamaan tentang kelahiran itu menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Akhirnya dia hamil. Enggak, perumpamaan kelahiran, menggunakan perumpamaan kelahiran dia untuk mempergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia secara rohani. Itu maksudnya. Berarti dia nggak hamil beneran? Bukan. Soalnya saya bilang tadi nggak mungkin Paulus hamil. Dia Kenapa? Apakah bersalin? Iya, kenapa nggak bahasa lain? Misalnya dia buat bahasa kayak gitu supaya orang kan biasa Kenapa nggak bertelur atau menetas? Kan itu Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia. Wah, udah bisa kau jadi jujur bicara Paulus ini. Menggunakan ini kalau HP murah menggunakan saya lempar ini HP ini. Aduh, pusing. Aim, mulai sore ini kau jadi bicaranya Paulus. Kau pintar sudah sekarang ngeles. Kau sekarang udah pintar ngeles, udah bisa, udah mantap kau. Bukan, aku juga baca dari Google ini ya, artinya. Ya betul. Artinya itu Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Persalinan tadi tentang perumpamaan kelahirannya. Berarti Kristen ini adalah anak dari hasil bersalinnya Paulus, kan gitu. Secara rohani. Berarti Kristen ini anak-anak Paulus, betul itu. Hai anak-anakku. Bukan gitu. Kami ini anak Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tidak pernah bersalin? Yang bersalin itu Paulus. Gimana sih? Iya, ini artinya tadi nih ya. Paulus menggunakan pergumulannya dalam artinya yang melahirkan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Mana ada Yesus pernah bersalin? Gak ada. Yesus punya murid, Paulus punya anak. Nah, kalian ini kenapa Yesus anak Paulus jadi Allah kami? Jangan ribut dulu. Tante Paulus lagi lewat tuh mau ke pasar. Jadi Kristen ini anak rohaninya Paulus gitu ya? Iya. Bukan. Jadi Paulus itu bersalin rohani. Maksudnya dia masuk angin kembung. Iya, lahirlah Kristen. Ya. Nah, ketemu aja kita dulu nih. Oke, ya lanjut. Gimana? Tadi Edihon minta ditanya ya? Iya ditanya dulu bos. Enggak, tema kita malam ini apa bos? Belum malam sih. Sore ini. Enggak, Edihon tadi malam itu kan sudah dapat pelajaran tuh. Sebelumnya belum pernah diajarin. Tadi malam dapat pelajaran kalau Yesus itu hamba Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, semalam Edihon dapat pelajaran tuh yang sebelumnya tidak pernah diajarin di gereja. Iya, tapi kan langsung terpotong tadi malam tuh sama teman itu kan. Ya udah dilanjut kalau terpotong. Apa yang terpotong? Emang tema yang tadi malam itu apa? Yesus hamba Tuhan gimana sih? Iya, memang Yesus hamba Tuhan. Ya, sekarang udah percaya kan kalau Yesus hamba Tuhan? Iya. Soalnya sebelumnya kau tidak percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan sudah percaya, berarti dia menghamba kepada Tuhan. Kalau Yesus menghamba kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu berdasarkan contoh dari Yesus dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu. Itu dulu pelajaran berharga itu untuk teman-teman Kristen. Perlu diimani. Bahwa mengenal... Oh iya, gimana?
yang hambanya itu kan wujud kemanusiaannya bang, wujud keilahiannya kan. Yesus ini kan kalau dalam Kristen ini diartikan dalam dua wujud, wujud kemanusiaannya dan wujud keilahiannya gitu bang. Nah, Yesus punya dua wujud. Iya. Nah, di mana Yesus menjelaskan kalau dia punya dua wujud? Di sana. Bukti Yesus punya dua wujud itu kan setelah Yesus itu dibangkitkan. Bangkit dengan wujud yang sama. Keilahiannya gitu bang. Oh, jadi orang bangkit dari kubur dia jadi ilahi. Iyalah bang. Emang nah, kalau siapa yang bangkit dari kubur bang? Kalau ngambil dalil itu, benarlah pengajarannya itu bukan dari Yesus. Makanya ada di Roma 14 nomor 9. Oleh karena itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Lagi-lagi selalu mengambil dalil tentang Yesus itu Tuhan di luar dari pengajaran Yesus. Makanya memang itulah Kristen tadi. Kristen itu memang ajarannya adalah menuhankan Yesus, yang rasulnya adalah Paulus, yang tadi melahirkan orang-orang Kristen kan gitu. Dan Paulus itu menjadi bapaknya, menjadi pendidiknya. Maka orang Kristen itu harus selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Inilah letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesusnya tadi mengajarkan dia apa? Dia seorang anak manusia. Dia yang tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan. Dia mengajar kepada bangsa Yahudi agar kembali kepada hukum Tuhan, menyembah Tuhan yang esa, di tengah Bani Israel, di tengah orang-orang ahli Taurat, dan seterusnya. Dia beribadah menyembah kepada Tuhan. Itu ajaran Yesus selama dia mengajar 3 tahun. Yang kitabnya dicatat hanya 4 kitab tentang Yesus. Selebihnya untuk Kristen itu banyak, ada 13-14 kitab menjadi landasan iman Kristen. Gitu. Tapi kan ada jadi didaur ulang Yesusnya. Yesus itu adalah anak Allah gitu kan, yang hidup. Ya terus kenapa kalau dia anak Tuhan? Ya anak Tuhan udah pasti bagian dari Tuhan Pak. Kalau Yesus disebut anak domba berarti dia bagian dari domba. Itu kan kalau domba perumpamaan. Sama aja lah, itu juga perumpamaan. Kenapa yang anak Allahnya bukan perumpamaan? Ya itu dia. Oh gitu ya? Itu bukan perumpamaan Pak. Kalau gitu, kalau bukan perumpamaan, anak kandungnya Allah kalau gitu. Waduh. Giliran masuk doktrin dibuat perumpamaan, bukan perumpamaan. Giliran ada yang tidak sesuai keinginan dibuat perumpamaan. Sama saja itu semuanya perumpamaan yang dia buat. Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia, perumpamaan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti benar Yesus anak manusia. Anak Bunda Maria kan gitu. Ah iya, berarti Yesus benar-benar anak manusia pada hakikatnya, bukan anak domba dan juga bukan anak Tuhan pada hakikatnya. Kan gitu. Ya, karena dia itu benar-benar anak manusia. Betul-betul yang Abang bilang itu betul. Cuman kan kita menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, Bang. Itulah Kristen. Saya bilang tadi, Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ajaran di luar dari Yesus. Surat-surat yang dibuat menjadi barometer imannya Kristen, yaitu surat Paulus ada 13 plus 1 14. Itu yang menjadi landasan iman Kristen. Makanya dalilnya selalu di luar dari pengajaran Yesus. Yesus mengajar itu 3 tahun. Dia di kalangan Bani Israel. Dia masuk ke Bait Allah, Bait Tuhan, Betel. Dia keliling Galilea. Dia membuka kitab para nabi, kitab perjanjian lama. Dia mengajarkan orang-orang Yahudi kembali kepada ajaran Tuhan. Tentang hukum Tuhan dia ajarkan kembali bahwa Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesusnya. Itu ajaran Yesus. Tapi memang saya bilang tadi, Kristen itu, toh nama Kristen sendiri pun pertama kali disebut itu ketika Paulus melakukan perjalanan. Dia mendapat ejekan dari orang-orang bahwa dia itu disebut sebagai Kristos. Kristen itu dari situ. Jadi saya nanya sekali dulu Bang, bisa nggak? Iya, siap. Abang ini Muslim apa Kristen Bang? Saya Muslim sama kayak Yesus. Loh. Kalau abang kan Kristen, pengikut Paulus, itu aja bedanya. Dari mana
abang sama kayak Yesus. Yesus aja nggak membawa agama, nggak membawa keselamatan ya bang ke dunia ini. Lah iya, itulah keselamatan. Makanya Yesus itu orang yang selamat. Saya sebut dia Muslim. Muslim itu adalah orang yang selamat. Saya orang yang selamat ketika kembali kepada jalan Tuhan, gitu. Sementara kan kalau Kristen tadi pengikut Kristus katanya kan, pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus, gitu. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan, makanya dia selamat. Jadi kenapa Yesus bilang akulah jalan kebenaran kayak gitu bang? Ya iya, itu dia itu jalan. Dia itu jalan sebagai jalan agar diikuti jejaknya. Bukan disembah jalannya, bukan. Sebagai jalan ikuti jejak. Dia itu yang membimbing orang menuju kepada keselamatan. Karena Yesus sebagai contoh, dia itu yang mengajak keselamatan. Makanya disebut sebagai orang yang selamat. Bahasa Arabnya Muslim, kami juga orang Muslim mengikuti ajaran para nabi. Begitu, bukan menuhankan para nabi, bukan. Nabi itu jalan keselamatan, bukan dituhankan agar selamat, bukan. Justru menuhankan para nabi itu melanggar ajaran para nabi. Berarti abang mengatakan kalau kami orang Kristen ini salah gitu bang ya? Salah. Enggak sih, saya sebutkan sebenarnya bukan salah, tapi korban. Korban dari pengajaran sesat. Karena Yesus sendiri pernah bernubuat bahwa waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, kan gitu. Bahkan juga dijelaskan itu nanti hal pengajaran sesat juga ada gitu. Ada serigala yang berburu domba. Aslinya memang dia itu mau menyesatkan orang, tapi dengan cara yang halus. Artinya dia itu adalah penyesat gitu. Jadi ada korban dari penyesatan, lalu dia mengamalkan itu gitu. Nah, banyak yang menyadarkan, tinggal kembali mau sadar atau tidak kalau kalian itu tersesat. Menuhankan jalan aja sudah tersesat. Ya, cuman kan Yesus itu ada wujud keilahiannya, makanya dia bangkit bang dalam kubur. Berbeda dengan bisa dibilang manusia ataupun nabi-nabi yang lain. Lah iya, saya bilang tadi dalilmu itu berdasarkan dari pengajaran Paulus. Saya bilang, saya tadi bantu dalilnya di dalam Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu mati, bangkit dari kubur agar dia itu menjadi Tuhan yang diimani oleh Kristen sampai sekarang. Kan gitu. Saya udah bilang berkali-kali, Anda itu kan Kristen tadi. Menurut abang, Yesus itu bangkit itu suatu kebohongan gitu? Iya dong. Coba. Jangankan bangkitnya, matinya aja sebuah kebohongan. Kenapa dikatakan sebuah kebohongan? Karena dia begitu terhina dan menderita, ditelanjangi, ditampar wajahnya, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri. Siapa ini? Ini tuh penjahat layaknya yang kayak gini. Yesus itu orang baik, orang yang berbakti kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan seperti ini gitu. Yang tadi itu contoh-contoh penjahat itu. Kamu mau? Coba saya tanya deh dari nuranimu. Kamu mau? Yesus itu yang kau tuhankan itu dikutuk, digantung dengan cara telanjang, ditonton oleh banyak orang. Mau kau kayak gitu? Sebetulnya secara pribadi nggak mau bang. Cuman ya makanya itulah secara hati nurani, secara akal kan sehatnya kan. Cuman kan iya, juga tertulis Yesus seperti itu karena memang sebelum itu terjadi Yesus sudah mengetahui tanda-tanda itu, karena memang bukan untuk menggenapi. Karena imanmu itu tadi bang. Ya itu tadi, imanmu itu berlawanan dengan nurani bang, dengan akal sehat. Seperti yang kau sendiri barusan bilang, secara hati nurani kau tidak mau. Nah, apakah Tuhan mau membiarkan demikian? Tidak. Dalam nubuatannya juga Yesus itu bakal selamat. Jangankan dia sampai ditumbak perutnya, kesandung batu aja Tuhan tidak rela. Coba kau lihat, ketika Yesus ketakutan berdoa di Taman Getsemani hendak terjadi penyaliban, dia menangis, tetesan air keringatnya bercucuran. Tuhan langsung menolong dia, menurunkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Itu menandakan kalau Yesus itu memang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang benar.
Kan gitu. Berarti menurut Ketika abang ini dia Yesus lah satu-satunya nabi yang nggak pernah mati bang ya? Belum mati. Ada sih nabi yang lain juga ada. Di Islam itu tentang manusia belum mati itu nggak ada yang aneh. Manusia belum mati nggak ada yang aneh. Manusia hebat nggak ada yang aneh. Semuanya levelnya tetap manusia. Bahkan kalau kita bandingkan isi kitab yang di Al-Quran dengan di Bible membahas tentang Yesus atau Nabi Isa, kalau dibilang hebatnya itu malah di Al-Quran. Bahkan dia waktu di dalam buayan pun sudah bisa berdebat, berbicara dengan orang Yahudi. Tapi di kitab Anda yang kau tuhankan pun belum bisa dia berbicara. Tapi di Islam itu sehebat-hebatnya dia tetap manusia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tadi Ahikores kayaknya mau ini ya, Ahikores monitor ya. Dari tadi juga monitor, Ustaz. Lanjut. Oh. Ini bisa didakwahi ini. Iya. Kirain ada itu kelas. Oke. Udah beres dong? Udah beres. Nanti kalau mau masuk aja. Ya gitu, Edihon. Karena kan semalam itu saya ngobrol dengan dia juga bahwa Edihon ini kalau nggak salah kan sudah kepala 3 lah hampir ya. Saya itu kaget juga dengan teman-teman Kristen, ternyata sudah puluhan tahun pergi ke gereja, tapi tidak pernah dikenalkan kalau Yesus itu adalah sebagai hamba Tuhan. Begitu kita buktikan ayatnya ternyata memang ada. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Maka kalau demikian, di dalam Al-Quran pun demikian. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia itu seorang hamba Allah, hamba Tuhan, dia diberikan Alkitab yaitu Injil, dia dijadikan seorang nabi. Nah, untuk teman-teman Kristen bahkan Yesus diseru oleh Tuhannya sebagai hambaku. Lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Hamba Tuhan juga ternyata. Aku akan menaruh ruhku ke atasnya. Maksudnya apa? Firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga bisa dimaknai sebagai ruh. Kenapa dimaknai sebagai ruh? Menggunakan kata ruh, mari kita simak. Ketika ruh dalam diri manusia, ya ruh biologis itu menghidupkan jasad manusia, tetapi firman Tuhan itu menghidupkan nurani manusia yang selama ini mati. Karena apa? Mengikuti pengajaran-pengajaran sesat, mulai menyimpang dan sebagainya. Maksudnya di situ pengajaran dari Tuhan disebut sebagai ruh, begitu. Kalau mau coba telaah pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Tapi ingat sekali lagi, memang Yesus pernah bernubuat, nanti akan ada pengajar palsu, Mesias palsu, Nabi palsu, mengadakan mujizat pakai nama Yesus, itu akan menyesatkan banyak orang. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah, jangan kau ikuti mereka. Nah, kalau sekarang kau sudah diingatkan, kau tetap masih di situ, ya itu pilihan Anda. Seperti kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Ya, Bang Edihon? Iya, tapi kan begini Bang. Ya, harus ada tapinya, silakan. Haruslah. Kalau nggak pakai tapi nanti diskusinya berhenti, selesai. Gimana? Dan itu bukan karena itu kan kita harus menjelaskan juga sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan Kristen selama kita mulai dari lahir sampai sekarang, begitu Bang. Betul, silakan. Jadi begini Bang, kalau di gereja ini kan diajarkan dia kalau oleh pendeta-pendeta lah kita bilang, tadi Abang bilang kan Yesus itu tidak pernah mati, sementara pendeta bilang sementara di Alkitab itu juga tertulis kalau Yesus itu mati di kayu salib. Jadi dari mana lah Abang menyimpulkan Yesus tidak pernah mati gitu? Ada datanya Bang? Yesus itu belum mati, bukan tidak pernah mati. Dia terangkat ke langit tanpa melalui kematian, karena belum saatnya dia mati. Di mana datanya? Bukankah juga Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus? Yeah. Ketika dia berkata seperti itu, di mana yang harus digenapi? Di dalam perjanjian lama. Sekarang, nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian lama, Yesus itu yang dihukum atau menonton orang yang dihukum. Kalau kita buka Mazmur 91,
Yesus itu menonton orang fasik yang sedang dihukum dari kejauhan. Bukan orang yang dihukum, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Coba kau baca satu pasal Mazmur 91 dari 1 sampai selesai. Mazmur 91 ayat berapa, Bang? Dari 1 nomor 8 dia menontonnya. 11, 12, 13, jangankan dia itu sampai disalib, dia terantuk batu pun Tuhan tidak rela karena Tuhan akan mengutus malaikatnya. Dibuktikan juga ketika dia diuji oleh iblis, dan dibuktikan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia ketakutan, dia berdoa, langsung Tuhan mengutus malaikatnya turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai berapa, Bang? Sampai akhir. Di akhirnya di situ dikatakan dia dipanjangkan umurnya. Kok panjang kali, Bang? Ya udah, mau yang di ayat 8 boleh. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Jadi dia itu hanya melihatnya, bukan dia jadi korban penyalibannya, tapi dia melihat orang fasik yang sedang dihukum. Toh memang di dalam kitab Perjanjian Lama orang fasik menjadi pengganti dari orang benar. Itu ajaran Tuhan yang benar gitu. Bukan orang benar malah dihukum menggantikan orang fasik, itu namanya salah. Tuhan menurunkan hukum tidak mungkin salah. Ayatnya pun sangat logis. Orang fasik menjadi pengganti orang benar. Bukan orang benar digantikan digantikan orang fasik. Jadi ya, murid-murid Yesus yang bentar, ompong bentar, jangan masuk dulu ompong. Oh ya udah lanjut. Ya biar tunggu selesai dulu Bang Edihon ya. Nah, jadi murid-murid Yesus yang menyaksikan kematian Yesus itu bohong gitu Bang ya? Loh, bagaimana mungkin dia menyaksikan, orang waktu ditangkap aja dia pada kabur kok? Siapa yang menyaksikan? Yang nggak ada yang menyaksikan. Satu orang yang mengkhianat itu aja Bang, yang lainnya kan tetap mengikuti Yesus. Nggak ada. Waktu terjadi penangkapan, penyaliban, mereka semua pada kabur. Nggak ada yang menyaksikan murid-murid Yesus. Bahkan justru di dalam kitab Anda, ketika terjadi penangkapan, ada satu orang yang misterius lari dengan telanjang. Dia memakai kain lenan. Siapa dia? Di situ malah rahasianya, sampai detik ini belum ditemukan. Siapa ini orang yang lari dengan telanjang ini? Ciri-cirinya orang itu Habel. Ciri-cirinya orang itu memakai kain lenan. Tapi ada itu Bang, murid Yesus yang menyaksikan Yesus disalib. Ya kalau menyaksikan orang yang disalib, itu banyak nanti saksinya. Murid-murid Yesus waktu penangkapan pun mereka pada kabur. Kalau orang sudah disalib itu sudah tidak jelas lagi. Tampangnya mirip-mirip juga kan. Karena apa? Ya orang udah disiksa. Kan gitu. Maria ya kembali lagi. Ibunya Yesus. Maria Magdalena, ibunya Yesus menyaksikan juga. Selain itu Yohanes juga kan menyaksikan juga di situ Bang. Yesus disalib. Ya oke, itu silahkan kau akui itu. Jadinya kan berarti di situ Anda memang harus mengikuti pengajaran kalau Yesus itu harus mati digantung di kayu salib. Kan gitu. Boleh saya ngomong Bang sebentar? Ya silakan. Izinkan saya ngomong boleh? Ya. Silakan tuh temannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Alif ya. Saya pikir bahwa bagaimana bisa Yesus yang menyatakan sendiri tentang kematiannya dan itu disaksikan, itu adalah peristiwa yang pada akhirnya menjadi peristiwa yang sangat menggemparkan di waktu itu. Lalu pada akhirnya Abang membangun sebuah narasi yang berdasarkan kebohongan. Dan ya udah, Mazmur 91 berarti bohong kalau gitu Pak. Narasi yang Abang bangun itu pada akhirnya
itu narasi yang secara tidak langsung Allah sendiri yang pada akhirnya menjadi tokoh utama dalam kebohongan itu. Contoh, kenapa saya berani katakan Allah sendiri? Ketika Mazmur 91, Mazmur 91 itu berarti kebohongan kan? Bagaimana bisa Allah sendiri yang menggantikan yang disalib, terus dia tidak jelaskan siapa yang disalib? Lah itu dijelaskan oleh Kristen, namanya Yesus. Bagaimana kalian ini? Kami meyakini Yesus. Maksudnya Anda kembali ke Al-Quran, yang sosok yang digantikan gitu. Iya, terus? Abang punya maksud gimana? Ya udah, Al-Quran menyebutkan yang disalib dan dibunuh itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa, kan gitu. Karena gini, siapa yang digantikan itu? Lah itu, orangnya diserupakan dengan Nabi Isa. Ternyata ketika Al-Quran tidak menyebut nama, oleh Kristen namanya pun diserupakan, namanya Yesus. Ya sudahlah. Kok namanya Yesus diserupakan? Bagaimana bisa abang temukan itu? Yang mati di kayu salib menurut Anda siapa? Sekarang gini, Yesus. Sekarang gini lagi. Enggak, jawab dulu biar kelar urusannya. Yesus kan? Oke, saya bacakan. Itulah sosok pengganti yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kalian sebut namanya. Bukan hanya sosoknya, tapi namanya juga kau sebutkan itu. Memang harus digenapi itu. Kata Yesus. Matius 20 ayat 17-19. Aku pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, anak manusia sekali. Yesus kan? Terus? Ya, emangnya anak manusia cuma Yesus? Emangnya anak manusia cuma Yesus? Bicara tentang Yesus, abangku. Lah, enggak, saya tanya, emangnya anak manusia cuma Yesus? Abang mau ikuti yang mati selama-lamanya atau yang bangkit dari kematian? Enggak, bukan masalah ngikut-mengikut. Emang anak manusia cuma Yesus? Saya tanya dulu. Ini pernyataan Yesus tentang kehidupannya dia. Kan saya bilang tadi, sosok penggantinya juga akan disalibkan itu. Kan saya sudah bilang. Matius 26 ayat 31-32. Coba baca lagi, itu bicara tentang kematiannya dia dan dia akan bangkit. Bang, iya itu iman Kristen. Saya sudah bilang tadi, imannya Kristen. Ini kenapa saya dikasih kelonggaran untuk teman-teman Kristen bahwa memang harus mengimani Yesusnya itu mati di salib. Tapi secara fakta ayat Bang, secara mendukung. Ya sudah, iya silahkan. Tapi itulah sosok pengganti dari yang sebenarnya. Di dalam kitab Amsal juga dijelaskan orang fasik menjadi pengganti orang benar. Kan gitu. Orang fasik itu menjadi pengganti orang benar. Di dalam Mazmur 91 tadi juga dikatakan bahwa dia itu hanya menontonnya dari kejauhan. Kalau Kristen kan harus mati di kayu salib Yesus itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin sekali Yesus mati, dibunuh? Iblis. Kata Yesus, bukan kata saya. Kan gitu. Tetapi karena Yesus dilindungi oleh Tuhan, maka dia berkata, maka di dalam nubuatannya, dia itu akan menontonnya dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik. Jangankan dia itu sampai memikul salib, jangankan dia itu sampai digantung, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, ditelanjangi tubuhnya, dipaku tangannya. Jangankan seperti itu, yang begitu hina, dina, rendah dilakukan, jangan seperti itu. Terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Itulah manusia pilihan Tuhan. Abang dengar baik-baik. Dalam pengajaran Yesus mengatakan begini. Yang bilang Mazmur 91. Iya, untuk karya keselamatan jelas sekali buat kami. Masuk aja Gores. Dia mati lanjutin aja. agar supaya setiap orang menyadari bahwa sorga di dalam kekristenan diteladani. Makanya memang kalau kita bicara keselamatan, iya abang, karena kan ini bicara tentang kehidupan di balik kematian. Ayo, ya ini proses kematiannya dulu. Dengar, semua kita beragama karena kepentingan yang paling utama adalah kehidupan di balik kematian.
kehidupan di balik kematian. Kalau tidak ada kehidupan di balik kematian, Abang, kalau tidak ada kehidupan di balik kematian, mau kita mau nggak percaya apapun, mati nggak ada cerita. Apa hubungannya dengan penyaliban ini? Ini bukan gereja, penyaliban itu adalah sebuah keteladanan yang Yesus saya tanya, dalam kehidupan manusia. Yang layak disalib itu penjahat Yesus, atau orang baik? Iya, yang bicara Yesus itu, Bang, dengar. Yang bicara Yesus, ya, saya tanya dulu. Yesus, yang layak untuk disalib itu penjahat atau orang baik? Penjahat. Apa, Bang? Yang layak untuk disalib itu penjahat atau orang baik? Pilatus berkata, aku tidak pernah menemukan kesalahan. Ya udah. Yesus itu disalib, dengar, Abang dengar. Yesus itu disalib karena alasan utama dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia jahat atau tidak? Iya. Menyamakan dirinya dengan Allah, kenapa? Iya, jadinya dia jahat atau tidak? Saya tanya. Itu alasan orang Yahudi. Iya, saya tanya. Yesus ini jahat atau tidak? Menjadi kutuk karena kematian itu memang kutuk. Ini langsung tiba-tiba otomatis bunyi nol, nggak ada remnya. Iya, kesimpulannya Yesus itu bersalah atau tidak, jahat atau tidak? Yesus itu dia baik. Dia mengasihi. Orang baik boleh nggak disalib orang baik? Untuk karya keselamatan. Iya, mulai muter. Saya tanya, orang baik, orang benar itu boleh nggak disalib? Ya nggak boleh kalau dia nggak boleh. Nah, berarti tidak boleh disalib selaras dengan firman Tuhan di dalam nubuatannya, kan gitu? Karya keselamatan, Bang. Kenapa jadi keselamatan? Hukumnya aja tidak boleh barusan. Kenapa jadi tiba-tiba disebut keselamatan? Justru itu adalah kecelakaan. Itu kabar buruk. Tuh, kalau mau ikut maunya kita. Loh, saya tanya deh, pembunuhan terhadap Yesus itu kabar baik atau kabar buruk? Pembunuhan terhadap Yesus. Ya, saya tanya, pembunuhan dan penyaliban terhadap Yesus itu kabar baik atau kabar buruk? Oke, Abang lihat ya. Enggak, ya jawab, bukan dilihat, dijawab. Dengar. Pembunuhan. Sebelum peristiwa itu terjadi, dengar dulu. Kok sebelum sebelum peristiwa terjadi sih? Abang mau pilih harus ada dasar Abang. Iya, tadi kan sudah selesai tadi. Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tidak ada kesalahan. Tapi dia tetap mau dihukum, ya kan? Tetap mau dihukum. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus dengan cara dihinakan, ditelanjangi, disiksa di kayu salib, itu kabar baik atau kabar buruk? Tadi kita sudah tahu dia bukan manusia yang bersalah gitu loh. Iya, itu memang kabar buruk. Kabar buruk udah dijawab, kabar buruk. Udah. Kabar buruk. Kalau udah dijawab jangan pakai tapi, Pak. Karena kalau Anda pakai tapi artinya Anda meragukan jawaban Anda sendiri gitu loh. Dengar. Nggak usah didengar. Nggak usah didengar, udah dijawab. Kabar buruk udah. Murid melarikan diri. Nggak usah didengar. Tapi sekarang kamu udah jawab kabar buruk, nggak mau lagi denger ujungnya. Nggak perlu. Nggak perlu dengerin ujungnya. Kalau udah ngomong kabar buruk udah selesai. Lanjut, Ustaz. Oke, baik. Jadi sebenarnya makanya teman-teman Kristen itu ya, ketika membahas tentang Yesus, yang katanya dia mengambil kata Injil, yang dimaknai sebagai kabar baik, faktanya ternyata kabar buruk tentang Yesus. Tapi merujuk kepada Al-Quran, penggenapan nubuatan tadi di dalam perjanjian lama, dia itu tidak sampai dibunuh, dia itu tidak sampai disiksa. Jangankan disiksa, terantuk batu saja Tuhan tidak rela, akan memerintahkan malaikatnya untuk menyelamatkannya. Dia selamat, dipanjangkan umurnya. Dia hanya melihat pembalasan atas orang fasik. Itu kabar baik. Al-Quran menyebutkan dia tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat. Berarti yang memberitakan kabar baik tentang Yesus, Al-Quran, bukan Bible. Sementara orang Kristen tadi memberitakan kabar buruk tentang Yesus. Makanya itulah sosok penggantinya. Gitu, Edihon. Bertolak belakang, Bang, ya? Iya. Secara akal sehat, iman Anda itu bertolak belakang. Itulah kenapa kita mengajak teman-teman minimal kembali kepada pengajaran Yesusnya. Ya, Bang. Dan di mana dia menggenapi kita perjanjian lama. Makanya kalau membahas Yesus jangan stop kepada kematian. Bicara juga tentang kebangkitan dan naik ke sorga. Kalau kalian berhenti kepada kematian, kalian framing.
bukan berhenti. Memang waktu dia mati semua melarikan diri. Tapi ketika dia mati habis itu bangkit. Apa enggak luar biasa Yesus kami? Makanya enggak aneh. Banyak orang yang mati bangkit. Enggak luar biasa lah. Orang cuma 3 hari ya. Kabur itu namanya kalau cuma 3 hari. Ini kebanggaan kami. Daripada kalian ikut Muhammad mati nggak bangkit, ayo. Ya namanya pahlawan pasti masuknya terakhir dong. Kalau di awal-awal kabur namanya. Ya Maria aja nggak bangkit. Kalian ikuti. Maria aja nggak. Ya iya dong. Karena kalau misalnya kita berbicara pengorbanan, kalau misalnya kita berbicara penyerahan diri, maka Nabi kami itu yang paling konsisten gitu. Nggak kabur di awal. Lu bayangin. Gini ya, Afwan ya, ini aku masuk ya. Karena harus ada yang dikasih tahu di sini untuk kawan-kawan Kristen. Perhatikan di sini logikanya. Kalau memang benar Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa, kenapa dia hanya 3 hari gitu loh? Kenapa dia hanya 3 hari di alam maut? Ini kan bukannya menandakan kepengecutan, bukannya menandakan pengecut ini. Coba dipikirin. Dosa berzina di dalam perjanjian lama itu mati kekal selamanya. Dosa membunuh di dalam perjanjian lama itu mati kekal selamanya. Tapi Yesus cuma 3 hari. Ini artinya kan dia nggak kuat untuk menebus dosa, kan dia nggak kuat, itu namanya. Ikut Yesus surganya diteladani. Itu nggak kuat namanya, itu pengecut namanya. Lebih mulia domba-domba dan kambing-kambing dan juga lembu di perjanjian lama yang mati kekal selamanya konsisten daripada Tuhan turun cuma 3 hari lalu kemudian dia kabur ke langit. Itu kenyataannya, Bre. Karena gini, kalau nggak salah Paulus pernah berkata 1 hari di sorga itu sama dengan 5.000 tahun, sama dengan 1.000 tahun di bumi. Sekarang ketika Yesus di dunia orang mati, dia cuma 3 hari, kita 3 hari dibagi 1.000 berapa? 0,003 detik. Cuma 0,003 detik di sana. Ini artinya apa? Tuhannya Kristen pengecut. Tuhannya Kristen. Itu kenyataan, Tuhannya Kristen pengecut. Dia cuma 3 hari terus kabur dia ke langit. Gitu, Bre. Jangan sakit hati, ini kenyataan. Tuhannya Kristen pengecut. Karena cuma 3 hari, bukan daripada. Apa yang lebih rendah dari Tuhan yang pengecut? Apa yang lebih rendah coba? Apa yang lebih rendah coba? Apa yang lebih rendah dari Tuhan yang pengecut? Bukan saya. Kalau abang habis nggak bisa jawab kan? Sama Tuhan Yesus. Itulah kenyataannya, Bre. Wah, langsung dibawa pada keluar penghujat pada keluar. Oh, 2 roh. Wah, Islam begini begitu. Wah. Panasan sama Kores. Panas. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Yang kalian harus pelajari gitu ya. Kalau punya Tuhan pengecut, jangan diadu sama Islam gitu. Karena Nabi kami saja menunggu semua umatnya masuk ke dalam surga, baru nanti dia bangkit bersama-sama dengan jasad para mujahid untuk masuk ke dalam surga. Tidak seperti Tuhannya Kristen yang baru 3 hari di dalam neraka, dia sudah minta tolong kabur untuk ke surga. Selamat datang di kebenaran. Inilah kesakitan yang tidak bisa dimaafkan. Mantaps. Nyata ini, Bre. Kalian lemah perlu ditolong. Biarin sampai. Bukan Tuhan kalian yang minta ditolong. 1 Korintus 6 nomor 14. Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Nah, gitu tuh. Itu yang kejadian, Bre. Dia yang punya sorga kekal. Kalian yang punya sorga ya seenggaknya ketika bangkit ya, ketika mau kabur ke sorga nih ya. Ini kan suara gua kan lancar ya, gagah. Ketika lu mau bangkit ke sorga nih si Yesus gitu, seenggaknya yang percaya dia Tuhan diajak ke sorga seenggaknya. Tapi kan nggak ada sama sekali, Bre. Nggak ada sama sekali yang dibawa ke sorga. Ini artinya apa, Ototoa? Ini mohon maaf ya. Ini artinya Tuhannya kalian itu Tuhan palsu. Tuhan palsu Tuhannya kalian itu. Karena apa? Buktinya nggak ada satupun orang Kristen yang nyembah Yesus sebagai Tuhan sudah ke sorga. Belum ada, Bre. Jangan sakit hati. Ini kenyataannya. Jangan di-mute, jangan di-kick ya. Jangan di-kick. Biarin ketutup. Iya, biarin aja gitu. Supaya nanti keluarganya dengar ya. Ini untuk orang-orang yang ada di belakang Oto, di rumahnya Oto dan tetangga-tetangganya Oto. Ini gua kasih tahu kalau kalian Kristen dan kalian mendukung Oto, fakta yang nyata ya.
Jangan sakit hati. Fakta yang nyata, Tuhan kalian itu pengecut. Dan terbukti pengecutnya ini membuat tidak ada satupun orang Kristen dari tahun 1 sampai 2025 yang sudah ada di sorga sekarang. Itu kenyataannya, Bre. Terima itu kenyataannya ya. Ini untuk orang-orang yang lagi dilapok sama otot tua atau apa tetangga-tetangganya yang lagi denger bareng-bareng ya. Terima ini kenyataannya. Gitu. Kalau mau bukti yang lebih gampang, lihatlah di Indonesia, gitu kan? Lihatlah di Indonesia. Kalian kalau mau cari rezeki, cari nafkah, kalian kemana? Ke tanahnya orang-orang Muslim. Di mana itu? Di Jawa. Di Jawa, Bro, itu. Itu udah apa? Itu udah kenyataan bahwa Tuhan kalian itu memang bukan Tuhan yang asli, Tuhan palsu. Gitu loh. Tuhan palsu Tuhan kalian itu. Karena kalau memang Tuhan kalian benar ya harusnya ketika kalian mati harusnya udah ada di sorga. Jangan kalian deh 2025 kejauhan. Kalian lihat dulu itu Petrus sampai Matius sampai Paulus, ada nggak yang udah di sorga? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada otot tua. Udah jelas-jelas artinya apa? Yesus yang lu sembah itu Tuhan palsu. Dia manusia baik memang. Dia manusia baik gitu ya. Karena omongan-omongannya adalah yang benar dikit-dikit. Tapi Tuhannya Tuhan palsu. Ketuhannya Tuhan palsu itu. Sakit memang kenyataannya, sakit memang kenyataannya. Jangan turun Oto. Ini gue lagi menginjili kampung lu. Lu kan ini kalau lagi ngomong-ngomong gini kan tetangga denger kan? Ya nggak? Tetangga denger. Terus siapa lagi yang denger? Orang-orang lu di Lapok denger, istri lu denger kan? Ini gue injili semua di sana. Gue injili langsung semua di sana. Gitu. Lu harus tahu itu ya. Untuk sekeluarganya Oto tua dan juga teman-temannya Oto tua yang lagi denger ya. Jangan sakit hati, kasihilah musuhmu. Tuhan kalian palsu. Buktinya tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Jangan dibilang suatu kebanggaan ketika dia bangkit lagi gitu. Kenapa bukan suatu kebanggaan? Karena dia cuma 3 hari. Cuma 3 hari. 3 hari. Apa ini yang mau dibanggain dari 3 hari? Apa yang mau bisa dibayar? Coba kalian pakai logika ya. Ini tetangganya Oto di sana. Lu punya utang 10 juta, terus lu bayar 30.000. Bukannya lunas, lu malah ditampar sama yang ngasih utang. Gitu, Bre. Kenapa kamu tidak tolong tamumu? Wah itu, kenapa tidak ditolong? Ya lihat aja, yang ditolong aja begini bentuknya, coba gagal kemana-mana. Yang ditolong aja kayak begini, Oto, coba. Yesus yang diandalkan orang Kristen, ketika sudah ditolong dia ya. Dia di sorga sekarang katanya. Mana orang Kristen yang nyembah dia di sorga? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, anjir. Jadi ngapain lu bangga-banggain seorang pengecut yang kalah dalam berperang? Ngapain lu bangga-banggain, anjir lah? Ngapain lu bangga-banggain? Tuhan kok pengecut, gitu loh. Coba dipikir atau Tuhan kok pengecut, gitu. Yang namanya dosa kan mati kekal selamanya. Dia cuma bayar 3 hari, ya nggak lunas. Kita kalau pakai logika yang nggak lunas gitu, ya nggak? Karena batu hapus dosa. Iya gitu kan, Oto tua nggak lunas gitu. Itu Tuhannya namanya Tuhan pengecut gitu kan. Sekarang dia lari menghapus dosa. Apa dosa yang dihapus dari Kristen apa? Kalian masih di penjara. Koruptor tertinggi di Indonesia Kristen semua kebanyakan. Koruptor tertinggi di Indonesia Kristen semua kebanyakan. Pemuka agama kalian melakukan pemerkosaan. Korban-korban yang diperkosanya dibunuh. Gitu kan? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus gua tanya? Nggak ada. Gitu kan? Kota tertinggi penyakit HIV di Indonesia itu mayoritas diisi oleh orang-orang Kristen. Apa yang mau ditebus? Coba bayangin. Terlalu hina ajaran. Ini semua fakta semua ini. Fakta semua ini. Mau kemana lagi Oto? Mau kabur kemana lagi Oto? Coba dipikirlah di Indonesia ini coba. Di Indonesia ini. Coba lu pikir gitu. Orang-orang Kristen nyari nafkah mereka ke tanah Jawa, isinya Muslim semua. Nyampe di sini dengar suara masjid marah-marah. Pendatang marah-marah. Kayak mana coba? Di mana apa namanya ketuhanannya Yesus di mana? Ketika nyari nafkah aja lu lah harus ke Jawa gitu loh. Di mana itu ketuhanannya? Mampus. Ya, jangan sakit hati, ini kenyataannya, Bre. Memang harus ditampar ke fakta supaya lu berpikir mana yang benar, mana yang salah. Harus ditampar fakta.
Jadi baik dari ketuhanan, dari realita kehidupan Kristen di Indonesia, dari realita bagaimana Kristen ada di bumi, dari realita bagaimana Kristen di Amerika, di Eropa dan Afrika, hancur semua, hancur semua. Semua kebejatan di dunia, 10 negara tertinggi itu selalu diisi, nggak pernah absen oleh negara-negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Karena Tuhannya gagal menebus dosa. Betul tidak? Bener nggak? Mana yang lebih? Iya bener, memang bener Oto, memang bener. Tuhannya gagal menebus dosa. Lu kira mati kekal selamanya bisa ditebus dengan mati cuma 3 hari? Otak lu di mana kalau lu percaya yang seperti ini, Oto? Ini kan apa ya? Komedi Yunani abad pertama ini. Coba dipikirlah untuk orang-orang Kristen yang mendukung Oto tua di atas. Coba lu pikir gitu loh. Coba lu pikir. Emang bisa mati kekal selamanya ditebus dengan orang yang mati cuma 3 hari? Ini ada orang mati kekal nih 1000 orang gitu kan. Terus ditebus sama orang yang mati cuma 3 hari. Lu nebus ke siapa? Ke iblis. Lu nebus ke iblis gitu kan. Lu nebus ke siapa ini sampai bisa lunas? Otaknya di mana? Coba dipikir di situ. Itulah kenapa kita lihat bukti. Buktinya apa? Belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Lu mau sembah-sembah ya, lu mau sembah-sembah itu Tuhan lu yang kabur ke langit ya, yang ada kelaminnya. Lu mau sembah-sembah itu sampai lu mati, nggak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, nggak ada, gitu kan? Tuhan kabur. Kemana dia? Oh dia masih ngomong, Ya, kita ngomong-ngomong lagi aja, gitu. Gitu. Jadi anjir, bayangin Tuhan lu yang memalukan ini, yang menyedihkan ini nasibnya ya, yang tidak menghasilkan apa-apa ketika dia hidup di bumi ya. Perhatikan, ini bisa kesalib sama batu. Batu bisa ngapus dosa. Hajar Aswad 1, batu bara 1 di Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Sama batu aja dia apa ya, imbang loh. Hasil seri, coba bayangin itu. Itu batu gitu. Belum nanti sama berak sapi di Keluaran 29 nomor 14. Sama berak sapi dia juga agregat sama loh, satu sama itu. Berak sapi menghapus dosa, Yesus juga menghapus dosa. Berak sapi dibakar menghapus dosa, Yesus disalib baru menghapus dosa. Kenapa ini anjir kok komedi begini agamanya? Coba bayangin itu Oto tua. Mau lu bawa kemana ini iman? Mau lu bawa kemana? Dan di sini gue bebas-bebas aja loh. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gue, sebagaimana gue nggak bisa ngapa-ngapain lu gitu. Jadi semakin lu ngomong banyak, semakin tenggelam suara lu sama gue. Karena apa? Karena gue Muslim, jago siasat dalam bertempur. Sehingga lu mau ngomong apa aja ketelan sama gue. Udah sama ketelan argumennya, ketelan suaranya. Mau menangnya di mana kalian ini lawan Muslim? Mau menangnya di mana? Gitu. Konsep ketuhanan babak belur, moralitas babak belur gitu. Perangkat tempur babak belur. Perangkat tempur. Apalagi soal keselamatan babak belur. Soal ngapus-ngapus dosa babak belur. Menangnya di mana kalian ini? Menangnya di mana? Soal populasi babak belur juga anjir. Anjir. Geblek anjing, kalahnya berkali-kali, bre. Apa yang mau dibanggain? Apa yang mau dibanggain di agama lu anjir? Coba lu bayangin, coba lu pikir pakai otak, apa yang mau dibanggain? Tuhan lu sama berak sapi aja sama-sama bisa ngapus dosa. Tuhan lu disalib ngapus dosa, berak sapi dibakar ngapus dosa. Tuhan lu disalib ngapus dosa, batu dioncop-oncop sama Nabi Yesaya ngapus dosa. Apalah anjir ini? Komedi ini, bre. Komedi Yunani. Dan ini yang lucu Ikhwan, kita kalau main sejarah ya, orang-orang Kristen dia baru belajar cebok pakai air ketika dia perang salib ke tanah Arab. Baru dia ngerti cebok pakai air. Dulu mereka cebok pakai daun. 15 abad mereka cebok pakai daun. Goblok banget ini agama, serius.